teman-teman, selamat bergabung kembali di channel saya. Hari ini yang kita kawal tentang peristiwa ibu dan anak di Subang yang sudah hari keberapa ya, sampai nggak ngitung. Yang jelas sudah menginjak 7 bulan. Tanggal 18 nanti tepat 7 bulan. Kemudian kalau nggak ada penetapan menginjak ke 8 bulan. Sangat lama peristiwa ini ya. Dan peristiwa ini awal-awalnya mencuat 1 bulan setelah tidak ada titik temu, tidak ada titik terang di dalam pengungkapan siapa yang menjadi tersangkanya, sehingga menarik perhatian publik, para netizen untuk memelototi kasus ini. Dan kita juga tahu ada status Facebook Ruru Hasuko dan Ferguso yang awal-awal ini dicurigai dikarenakan statusnya yang ada kata-kata atau yang menjurus ke kematian. Tapi guys, yang namanya status Facebook itu memang sih bisa dijadikan alat pembuka, alat petunjuk. Tapi petunjuk itu juga harus disertai barang bukti dan alat bukti yang ada kaitannya dengan peristiwa itu. Nah, kalau sekedar petunjuk saja, tidak ada barang bukti atau alat bukti, itu juga akan sekedar asumsi liar saja ya. Dalam memberikan asumsi liar, kita juga harus hati-hati, jangan sampai menyebut nama, jangan sampai membuat tidak safety diri kalian. Makanya di sini kita kritis boleh, tapi kritisnya ini apakah itu akan bisa menjerat kita? Itu yang harus dipertimbangkan baik-baik. Nah, mari kita bahas tentang Facebook RHS dan Facebooknya Ferguso kala itu. Apakah Facebook dua orang ini bisa dijadikan pembuka di dalam peristiwa kejadian malam itu? Kita lihat saja di sini ya. Apakah dari pintu Facebook ini bisa dijadikan alat bukti atau bisa dijadikan pembuka dari kasus ini? Baik dari Facebooknya RHS maupun Ferguso. Apakah bisa dijadikan alat bukti atau pintu pembuka, lebih tepatnya pintu pembuka ya, bukan alat bukti, pintu pembuka dari terbukanya kasus ini. Ada simbol emergensi, kondisi darurat. Selanjutnya ada simbol Saman, Ancient Healing Wisdom, pengobatan yang kekunoan yang bijaksana. Selanjutnya ada simbol Vision Quest, sebuah penglihatan yang ingin mencari sebuah jawaban. Jadi masih tanda tanya di sini guys, masih tanda tanya ya. Ada simbol emergency, emergency itu keadaan darurat. Kemudian ada Saman, Ancient Healing Wisdom, sebuah pengobatan, sebuah pembenahan atau sebuah pembetulan yang ada kaitannya dengan pertanyaan dan keinginan kita mencari sebuah jawaban. Jadi kalau di sini masih tanda tanya. Masih tanda tanya ya. Memang ada kecurigaan dari netizen terhadap status Facebook tersebut. Dua orang ini ya, RHS dan Ferguso ini ada kecurigaan karena statusnya seperti itu. Nah, karena sudah tahu dicurigai, makanya ada Ancient Healing Wisdom, ada pembenahan di sini, statusnya dihapus, dan itu membuat kita juga tanda tanya jadinya kenapa statusnya dihapus. Tapi guys, seperti yang saya bilang tadi ya, yang namanya Facebook itu kalau ada kecurigaan harus dilengkapi dengan barang bukti dan alat bukti yang terkait dengan peristiwa itu. Kalau cuma sekedar status Facebook tanpa disertai alat bukti, ya itu nanti akan mental di persidangan. Makanya di sini ya kita harus sabar juga. Curiga boleh, tapi jangan mencolok hidung loh ya. Curiga boleh tapi jangan nyolok hidung. Dikarenakan begini,
pihak berwajib saja tidak berani menyebutkan nama siapa tersangkanya. Tapi ada netizen yang berani sudah sebut nama. Itu nggak bagus, kurang aman buat kalian. Kenapa ya? Kita harus mengedepankan asas praduga tidak bersalah di sini. Curiga boleh, tapi selalu kedepankan asas praduga tidak bersalah. Karena kecurigaan kita hanya berdasarkan alat bukti atau barang bukti yang masih secuil kuku. Sedangkan pihak berwajib sudah menemukan alat buktinya yang segede apa, kita juga belum tahu. Jadi curiga boleh, tapi jangan menghakimi. Misalnya, oh orang ini pelakunya, belum tentu ya. Karena kita harus kedepankan asas praduga tidak bersalah. Kita harus menunggu ketetapan dari pihak kepolisian siapa yang menjadi tersangkanya berdasarkan temuan-temuan alat bukti di TKP yang sudah dimiliki oleh pihak yang berwajib. Mungkin kita agak kesal, agak kurang sabar karena peristiwa ini sudah lama terjadi, sudah 7 bulan dan belum saja ditentukan siapa si pelakunya. Tapi percayakan kepada Polda Jabar, apalagi ini sudah ditangani Polda Jabar secara maraton dan kita juga sedikit banyak sudah mengetahui perkembangannya karena sudah kemarin Pak Yosep sudah dipanggil, sudah ada penegasan BAP-nya. Itu menunjukkan bahwa Polda Jabar sudah gigih dalam menuntaskan peristiwa ini. Nah, kalau Pak Yosep sudah ditegaskan BAP-nya, kemudian nanti bisa Yoris dipanggil untuk penegasan BAP-nya, bisa Danu juga atau bisa saksi yang lainnya, barulah nanti akan ada penetapan siapa yang menjadi tersangkanya. Tapi ya guys, apakah akan ada penegasan untuk saksi-saksi yang belum ini? Ya, saya juga kurang tahu. Intinya yang saya inginkan kasus ini agar cepat terbuka. Itu saja sih ya. Nah, harapan saya sih kalau bisa ya bulan Maret. Kita kan pingin cepetnya, jangan sampai molor ke bulan April ya. Harapan saya seperti itu. Kemudian di sini guys, yang namanya pihak kepolisian itu sudah sekolah khusus untuk menangani kriminal seperti ini. Nah, kenapa baik Y, baik D, baik Y tidak ada tidak ada tindakan khusus? Itu mungkin karena satu, mungkin juga mereka nggak bersalah dalam kasus ini. Mungkin juga ada hal-hal yang lainnya. Nah, makanya di sini kita juga harus mengedepankan asas tidak bersalah, praduga tidak bersalah pada 3 orang saksi ini, juga pada saksi yang lainnya. Kita curiga boleh, tapi jangan menuduh, itu yang kurang bagus. Curiga boleh, tapi jangan menuduh ya. Kalaupun kalian ingin ngomong, cobalah pakai inisial saja. Jangan menyatakan nama yang gamblang, karena apa yang kalian sangkakan belum tentu terjadi dalam peristiwa ini. Karena keterbatasan kalian melihat atau mengetahui alat bukti yang sudah ditemukan ya guys. Jadi masalah Facebook ini memang bisa dijadikan alat pembuka atau penuntun untuk mengungkapkan kasus ini. Tapi itu juga belum kuat karena akan menjadi asumsi liar juga jika tidak diikuti dengan barang bukti dan alat bukti yang terkait ya. Seperti gestur tubuh, itu juga bisa dijadikan petunjuk. Tapi petunjuk sekedar petunjuk jika tidak ditemukan alat bukti yang mendukung. Nah, itu akan juga gugur di dalam persidangan karena kurang kuat. Apalagi masing-masing pihak sudah didampingi pengacara. Tentunya pengacaranya pasti akan pinter. Pasti ketika alat buktinya nggak kuat, barang buktinya nggak kuat, akan mudah ditolak, akan mudah dicarikan alasan, oh itu tidak kuat dan lain sebagainya, yang pada akhirnya akan gugur. Nah, inilah yang tidak diingini pihak berwajib saat ini. Makanya mereka
harus gigih dalam mencari alat bukti yang mendukung, yang tidak bisa atau tidak mudah dipatahkan oleh argumen para pengacaranya. Di sini kita juga harus sabar untuk kasus ini. Jadi seperti itu teman-teman, masalah Facebook ya, harus disertai alat bukti yang kuat. Facebook tersebut hanya bisa dijadikan pembuka pintu atau petunjuk, tapi jika tidak ada alat bukti, itu akan mental dengan sendirinya. Seperti halnya gestur tubuh seseorang ini mungkin mencurigakan, tapi kalau tidak disertai alat bukti juga mental. Seperti prediksi saya ini juga akan mental di dalam proses hukum, karena proses hukum tidak berdasarkan prediksi, dan itu saya sudah tahu. Sampai di sini dulu teman-teman, lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lainnya. Terima kasih sudah setia menonton di channel saya.